Presiden Prabowo terima Steve Forbes bahas kerjasama RI-AS. Lebak jadi pilot proyek koperasi Desa Merah Putih, gula aren jadi andalan. Tindak pelayanan Polresta Bandar Lampung Wamenpan RB beri nilai 90. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia, politik, ekonomi, hingga sosial sedang hangat diperbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Jenita. Pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan bos majalah bisnis Amerika Serikat Steve Forbes di Istana Kepresidenan. Perjumpaan ini membahas penguatan hubungan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pimpinan majalah bisnis terkemuka asal Amerika Serikat Forbes, Steve Forbes, di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Didampingi Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, pertemuan ini membahas hubungan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat di berbagai bidang. Rosan menyebut pertemuan berlangsung hangat selama lebih dari 2 jam. Steve Forbes yang juga pernah menjadi kandidat Presiden Amerika Serikat ini disebut mengagumi potensi Indonesia dan mendiskusikan banyak hal bersama dengan Presiden Prabowo, termasuk arah hubungan bilateral ke depan. Presiden Prabowo memaparkan visi Indonesia ke depan yang ingin lebih terbuka dan bekerja sama dengan banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Rosan menegaskan kolaborasi antar negara dipandang sebagai kunci menuju masa depan yang lebih maju. Dalam pertemuan itu, Steve Forbes juga mengundang langsung Prabowo untuk menjadi pembicara di ajang CEO Global Forum pada Oktober mendatang. Acara bergengsi itu dijadwalkan digelar di Indonesia dan dihadiri lebih dari 400 CEO dan pemimpin bisnis dunia. Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris di BUMN tidak menyalahi aturan. Menurutnya keputusan ini tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Penegasan ini disampaikan Hasan Nasbi untuk menjawab sorotan publik terkait penunjukan Wakil Menteri sebagai Komisaris di sejumlah perusahaan BUMN. Hasan meminta publik untuk meneliti secara cermat isi amar putusan MK yang dimaksud. Menurutnya, semua kebijakan pemerintah saat ini masih berada dalam koridor hukum dan tidak ada yang menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi. Menyikapi penilaian bahwa penunjukan Wakil Menteri sebagai Komisaris dinilai bermasalah secara etika pemerintahan, Hasan menyatakan bahwa praktik tersebut bukanlah hal yang baru. Ia mengungkapkan, di periode sebelumnya juga ada Wakil Menteri yang merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN. Sejauh ini pemerintah tidak ada menyalahi amar putusan MK. Kalau kita bicara amar putusan MK, tidak ada yang disalahi oleh pemerintah. Hasan menjelaskan larangan merangkap jabatan lebih ditekankan kepada anggota kabinet setingkat menteri atau kepala lembaga. Sementara untuk wakil menteri, tidak ada aturan yang dilanggar ketika menjabat komisaris. Penunjukan tersebut dinilai masih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi lainnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Presiden Prabowo sudah memberikan arahan lengkap dan strategis khususnya mengenai langkah reformasi fiskal, fokus belanja negara serta pengendalian defisit tetap terjaga. Dalam rapat bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih bidang perekonomian di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan perkembangan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang tengah berlangsung di DPR. Prabowo memberikan arahan lengkap dan strategis khususnya mengenai langkah reformasi fiskal, fokus belanja negara, serta pengendalian defisit yang tetap terjaga. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai rapat di Istana Jakarta Selasa 22 Juli 2025. Sri Mulyani mengatakan Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada upaya menjaga defisit anggaran pada level yang baik, serta memastikan APBN tetap berperan sebagai instrumen penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden, dari mulai makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah, berbagai impres jalan, dan perbaikan infrastruktur ketahanan pangan, terutama belanja untuk
penambahan luas dari lahan maupun infrastruktur seperti irigasi dan bendungan, dan juga program-program pemerintah lain yang sangat penting seperti pendidikan, terutama Dikdasmen, perbaikan sekolah-sekolah madrasah, kemudian perbaikan dari sisi sekolah digital, dan juga dari Kemenristek Dikti Saintek. Sri Mulyani menambahkan, meski belum merinci hasil final pembahasan APBN, Menteri Keuangan menyebutkan semua materi tersebut akan disampaikan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada sidang paripurna DPR tanggal 15 Agustus 2025 mendatang. Tim Liputan, Berita Nasional TV. DPR pertama mengenai rencana undang-undang. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Hairon meminta semua pihak menyerahkan rencana dan masa depan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur kepada pemerintah. Herman menyebut pemerintah memiliki rencana terbaik ke depannya. Sekretaris Jenderal atau Sekjen Partai Demokrat Herman Hairon buka suara terkait Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Menurut Herman, dirinya percaya pemerintah saat ini memiliki pertimbangan matang mengenai rencana masa depan di Kalimantan Timur. Lebih jauh, Herman tidak mempermasalahkan soal usulan berbagai pihak mengenai IKN, di antaranya kapan pindah dan ditempati. Mengenai usulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkontributor di IKN, menurut Herman semuanya diserahkan kepada pemerintah karena pemerintah memiliki rencana dan kewenangan. Ya silakan saja siapapun berpendapat boleh, namun tentu setelah ada undang-undang IKN, ya bagaimana tahapannya ya kita serahkan kepada pemerintah. Apakah memang nanti akan lebih cepat ataukah bertahap agak lambat, yaitu kita serahkan kewenangan dan keputusannya kepada pemerintah. Natasha Alko, Adi Chandra, Dewananta, Berita Nasional TV. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar berharap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikas Lembong alias Tom Lembong mendapatkan keadilan lewat banding atas vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Caimin berharap Ko-Kapten Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada pemilihan Presiden 2024 Thomas Trikas Lembong atau Tolembong dapat keadilan dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta. Ia berharap proses banding tersebut dapat menghapus putusan sebelumnya yaitu kurungan penjara 4,5 tahun. Selama proses hukum berlangsung, Caimin menuturkan sempat membesuk Tom Lembong yang berada dalam tahanan. Ia mengaku masih bersahabat dengan Tom Lembong dan berdoa rekannya tersebut bisa mendapat keadilan. Ya, saya berdoa terus. Saya juga sudah sempat nengok Tom Lembong. Saya juga berharap sebagai sahabat keadilan akan ditunjukkan di banding. Caimin berjanji akan terus menjalin komunikasi dan memberikan dukungan kepada Tom apapun putusan hukumannya usai upaya banding diajukan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Lebak jadi pilot proyek Koperasi Desa Merah Putih, gula aren jadi andalan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Koperasi milik Desa Giribukti yang berada di Kecamatan Cilograng, Lebak, Banten resmi menjadi Koperasi Desa Merah Putih. Setelah Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih secara daring di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Koperasi Desa Merah Putih yang berada di Desa Girimukti, Kecamatan Cilograng, Lebak, Banten. Koperasi Desa Merah Putih Girimukti menjadi salah satu dari 3 Koperasi Desa Merah Putih percontohan yang berada di Provinsi Banten, 3 potensi usaha masyarakat di bidang pengolahan gula aren kualitas ekspor yang telah menghasilkan omset miliaran rupiah setiap bulannya. Dalam peresmian yang dilakukan secara daring tersebut, Bupati Lebak Hasbi Jayabaya turut menyerahkan surat keputusan Koperasi Desa Merah Putih kepada anggota koperasi, serta turut melihat kesiapan Koperasi Desa Merah Putih milik Desa Giribukti. Manajer usaha Pak Asep Kurnia, makanya saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lebak, atas nama Bupati mengapresiasi setinggi-tingginya
usaha pribadinya beliau akan diintegrasikan ke dalam Koperasi Desa Merah Putih begitu. Sementara itu, anggota Koperasi Desa Merah Putih Giri Mukti mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto karena telah membantu meringankan perekonomian masyarakat. Melalui hadirnya Koperasi Desa Merah Putih di tengah perekonomian yang sedang lesu, bisa menjadi percontohan untuk KDMP-KDMP yang lain dan bisa menularkan bisnis-bisnis apa yang bisa kami support ke KDMP yang lain. Jadi kolaborasi, bukan hanya KDMP Giri Mukti saja nih yang berjalan, tapi ada 9 desa lagi yang ada di Kecamatan Cilograng KDMP, itu akan menjadi concern kami juga Pak untuk berkolaborasi. Artinya dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil untuk menjadi kuat secara ekonomi melalui gerakan nasional strategis dalam mensejahterakan rakyat Indonesia. Dari Lebak, Banten, kontributor Berita Nasional TV melaporkan. Tidak terima ditegur usai bersenggolan, supir truk menodongkan senjata tajam kepada pemotor di Jalan Raya Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Sopir truk yang sebelumnya sempat kabur dan menyenggol pemotor lainnya saat dikejar warga tersebut akhirnya diamankan polisi. Sopir truk bernama Tuyan bersama kernetnya ini akhirnya berhasil ditangkap warga usai mengancam pengendara sepeda motor dengan senjata tajam. Polisi yang datang ke lokasi kejadian ini pun langsung mengamankan keduanya bersama barang bukti sebilah pisau yang digunakan untuk mengancam pengendara sepeda motor. Peristiwa bermula saat truk yang dikendarai Tuyan mengambil jalur berlawanan untuk menghindari kontainer yang parkir di bahu jalan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Namun dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikendarai Nur Joko. Keduanya pun akhirnya sempat bersenggolan sehingga nyaris terjadi kecelakaan. Pengendara sepeda motor yang kesal kemudian menegur supir truk. Tidak terima ditegur, supir truk kemudian menodongkan pisau dan melakukan pengancaman kepada pemotor. Namun supir truk kabur setelah pengendara sepeda motor mengeluarkan ponsel untuk merekam peristiwa itu. Korban dan warga kemudian mengejar truk yang kabur tersebut. Panik dikejar korban dan sejumlah warga, truk yang dikendarai Tuyan juga sempat menyenggol pengendara sepeda motor lainnya sehingga membuat warga semakin geram. Keduanya berhasil ditangkap setelah berhenti di perumahan Mekar Asri 2, Panongan. Polisi yang datang ke lokasi kemudian mengamankan sopir truk dan kernetnya. Saya berhenti, dia lewat, langsung dia berhenti, tak samperin, mau tak tanyain, kok dia langsung nodongkan pisau, mau saya foto ya pakai HP, mau tak foto pakai HP, dia kabur. Usai diamankan, sopir truk dan kernetnya kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Panongan. Sebilah pisau dan truk juga turut diamankan untuk menjadi barang bukti. Dari Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Seorang pria paruh baya ditemukan tewas secara mengenaskan di bahu Jalan Cibetik, Bendung, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten. Korban ditemukan bersimbah darah di sekujur tubuhnya. Polisi menduga kematian tersebut disebabkan penyakit bawaan. Inilah rekaman video detik-detik proses olah TKP yang dilakukan pihak kepolisian. Menurut keterangan warga yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut, melihat korban menurunkan kecepatan kendaraannya dan memarkirkan motor di bahu jalan. Tak lama setelah itu, korban diduga muntah darah hebat yang membuatnya hilang kesadaran dan terjatuh dari kendaraan. Korban diketahui merupakan warga perumahan Graha Walantaka yang saat itu tengah menuju Bank BTN untuk melunasi uang kuliah anaknya. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup dan tergeletak di pinggir jalan oleh sejumlah warga. Bagaimana posisinya? Tertungkup. Udah meninggal. Itu dugaannya apa? Kecelakaan apa Pak? Kurang jelas juga sih. Teman warga taunya udah terungkup aja. Meninggal aja ya. Pihak kepolisian dari Polsek Walantaka yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi kejadian dan menjelaskan bahwa hasil penyelidikan tidak menemukan unsur tindak pidana. Keluarga korban juga telah menolak dilakukannya visum atau autopsi oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara. Saat ini jenazah sudah dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Pihak kepolisian akan terus memberikan pendampingan kepada keluarga agar penanganan kasus ini dapat berjalan dengan lancar. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV.
Sekelompok remaja yang terlibat aktif dalam tawuran berujung penangkapan oleh unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Mereka memanfaatkan media sosial Instagram untuk mengajak tawuran dan mengedarkan video yang diduga menghasut. Sebagian besar dari mereka masih berstatus pelajar. Woi, gua rekam lo anjing. Usai viral di media sosial, sekelompok gangster berkeliaran ke dalam pemukiman warga dengan membawa senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Minggu lalu. Para pelaku akhirnya ditangkap Polsek Pesanggerahan yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan warga. Penangkapan berlangsung di sebuah lapangan parkir pada Selasa malam. 5 orang langsung diamankan dan beberapa lainnya ditangkap di rumah masing-masing pelaku. Mereka terbukti membawa berbagai jenis senjata tajam termasuk golok, celurit, dan corbek, serta stik golf yang digunakan untuk menyerang. Selain membawa sajam, kelompok ini 7 orang diantara berstatus pelajar, menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. Salah satu admin akun berstatus pelajar SMP berusia 13 tahun. Modus operandinya melalui akun Instagram kelompok tawuran @diangkerok69jkt dengan akun bernama MNA inisialnya mengajak teman-temannya untuk tawuran, kemudian setelah berkumpul di tempat tongkrongannya di Jalan MSID. Sementara itu, Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Pesanggerahan akan menjatuhkan sanksi berupa pencabutan kartu Jakarta Pintar bagi para pelaku yang masih berstatus pelajar. 9 ya, yang 2 itu dewasa, maka akan kami tangani yang anak-anak yang bersekolah ya, artinya anak-anak yang terlibat dalam tawuran itu dengan sanksi yang sesuai dengan Pergub nomor 110 tahun 2021, yaitu pencabutan KJP. Dari 9 orang yang ditangkap, semuanya masih berstatus pelajar. Penyidik juga mengamankan barang bukti berupa 3 senjata tajam dan 1 stik golf. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Darurat tentang Sajam, UU ITE, dan UU Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi juga mengimbau agar orang tua, guru, dan pihak sekolah lebih aktif melakukan pembinaan. Penggunaan media sosial oleh anak di bawah umur juga perlu pengawasan ekstra. Kasus tawuran ini kini ditangani unit Reskrim Polsek Pesanggerahan bersama penyidik unit PPA dan Satelak Pendidikan Kecamatan Pesanggerahan. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens kembali menunjukkan komitmennya dalam melakukan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB di wilayah Papua. Pada Rabu 23 Juli 2025, personel Satgas berhasil mengamankan 2 orang anggota KKB di Kabupaten Jaya Wijaya. Salah satunya adalah Robert Wenda alias kriminal Hesegem yang masuk dalam daftar pencarian orang DPO dan merupakan narapidana pelarian dari lapas kelas 2A Abipura. Robert diketahui terlibat dalam aksi penembakan terhadap anggota Polres Jaya Wijaya yakni Bribka Marsidon Deba Taraja. Penangkapan dilakukan secara terukur berdasarkan hasil pemantauan yang matang serta koordinasi lintas satuan tanpa menimbulkan korban dari pihak masyarakat. Kepala Operasi Damai Kartens Brigjen Pol Faisal Ramadhani didampingi Wakaops Damai Kartens Kombes Pol Adar Masinaga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bukti nyata keseriusan Polri dalam menjaga keamanan di tanah Papua. Pelaku kini diamankan di Polres Jaya Wijaya guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti yang relevan juga telah disita untuk mendukung pembuktian keterlibatan mereka dalam jaringan kekerasan bersenjata. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo turut mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan terus mendukung upaya penegakan hukum. Polri kembali menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan baik terhadap aparat negara maupun warga sipil. Penegakan hukum akan terus dilaksanakan demi menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah Papua. Dari Jaya Wijaya, Papua, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda berikut ini, tetap saksikan Berita Nasional Malam.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Malam. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Wamenpan RB Purwadi Arianto sidak pelayanan publik di Polresta Bandar Lampung, Lampung. Dalam kunjungan ini, mantan Kapolda Lampung mengapresiasi pelayanan yang ada, bahkan memberikan nilai 90 dari skala 100. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Wamenpan RB Purwadi Arianto meninjau pelayanan publik di Polresta Bandar Lampung, Lampung pada Kamis. Pada kunjungan sidak ini, Menpan RB yang didampingi Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengecek pelayanan pembuatan SIM SKCK dan administrasi lainnya. Usai melakukan sidak, Purwadi Arianto yang merupakan mantan Kapolda Lampung ini mengaku puas dengan pelayanan publik yang juga ramah anak di Polresta Bandar Lampung. Ia bahkan memberikan nilai 90 dari skala 100 terhadap pelayanan yang ada. Daripada pimpinan, kemudian sumber daya manusia yang terlatih, kemudian data yang terintegrasi dan kolaborasi antar instansi itu penting. Dalam sidak ini, Wamenpan RB juga menyempatkan diri untuk menyapa dan menyerahkan langsung SIM dan SKCK yang telah dibuat oleh pelayanan Polresta Bandar Lampung kepada masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, 2 ruang kelas di SDN Sindang Sari Cipatat, Kabupaten Bandung Barat mengalami kerusakan. Atap plafon berlubang yang membuat para siswa harus berhati-hati ketika belajar. Para pelajar pun harus diungsikan ke tempat yang lebih aman jika terjadi hujan. Beginilah kondisi atap salah satu ruang kelas di SDN Sindang Sari Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tampak rusak. Meski begitu, puluhan pelajar kelas 4 tetap semangat belajar. Atap plafon berlubang di sejumlah titik tidak menyurutkan minat mereka. Diketahui, atap plafon berlubang sejak tahun 2024. Imbasnya para pelajar harus berhati-hati saat belajar karena dikhawatirkan akan ambruk. Selain ruang kelas 4, ruang kelas 5 juga mengalami masalah serupa. Para guru harus mengungsikan para murid ke tempat lebih aman jika cuaca hujan. Jika cuaca cerah, kelas bisa digunakan proses belajar mengajar. Jadi banjir. Tapi merasa nyaman nggak belajar di sini? Nyaman. Kalau hujan itu takut bocor. Terus? Kena kursi jadi basah. Pihak sekolah sudah melaporkan kondisi ruang kelas kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat untuk diperbaiki. Sebagai respon, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat berjanji akan memperbaiki sehingga para siswa bisa belajar dengan aman dan nyaman. Dari Jawa Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Lydia Junita beserta kurir bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.